Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Sungguh Kau Allah yang setia, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami umat-Mu kesempatan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan membawa korban syukur, pujian, penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Selama kami hidup, selama kami bernafas, kami akan selalu belajar untuk mengucap syukur, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sebentar, berbicaralah kepada setiap kami umat-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memerlukan firman-Mu. Kami sangat memerlukan firman-Mu Tuhan, supaya iman kami boleh dikuatkan, supaya iman kami boleh diteguhkan, supaya kami mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih, berbicara dengan leluasa melalui hamba-Mu saat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, haleluya. Sebentar kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di sebelah kiri saya sudah ada nampan yang berisi anggur dan hosti. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri di rumah. Kalau ada anggur dan hosti, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada sekalipun, kita bisa memakai media apapun. Tuhan melihat sikap hati kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya setiap kita diberkati, setiap kita menikmati penyertaan dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Saya kali ini akan berbicara tentang everlasting love. Kasih Allah yang kekal, saudara. Haleluya. Kita mengetahui dalam perjanjian lama bahwa bangsa Israel disebut sebagai umat pilihan Allah. Bangsa Israel disebut sebagai bangsa pilihan Allah. Amin. Ya. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana Allah memelihara umatnya. Bagaimana Allah memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, saudara. Haleluya. Allah membuat banyak mukjizat dan mencurahkan banyak berkat-Nya untuk bangsa pilihannya yang satu ini, saudara. Mukjizat pertama adalah terbelahnya air laut Teberau. Haleluya. Laut Teberau dibelah oleh Tuhan menjadi dua bagian, sehingga umatnya bangsa Israel, bangsa pilihannya ini bisa berjalan melewati Laut Teberau dan terhindar dari kejaran tentara Mesir. Itu ada di dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22. Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti ya. Mukjizat kedua yang saya catat di sini adalah kasut atau sepatu dan sandal mereka tidak pernah rusak, saudara. Sekalipun dipakai berjalan selama 40 tahun, gak pernah ganti. Bayangin, ya, kalau bukan karena Tuhan gak mungkin, saudara. Coba kalau sekarang Tuhan melakukan mujizatnya seperti itu, banyak pabrik sepatu yang tutup karena gak laku. Mujizat ketiga sampai kelima adalah apa? Allah memberikan air yang terpancar dari gunung batu dan menurunkan roti mana dari surga, serta apa? Mengirimkan burung puyuh ke tengah-tengah bangsa Israel setiap hari, saudara. Gak pernah telat,
Selalu Tuhan kirimkan roti mana dan burung puyuh ke tengah-tengah umatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, mengapa? Mengapa Allah melakukan itu semua untuk bangsa Israel, tidak kepada bangsa yang lain? Opo? Kenapa saudara? Jawabannya adalah apa? Karena Allah, karena Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa di surga mengasihi bangsa Israel dengan kasih yang kekal, dengan everlasting love. Kita buka Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Dari jauh, bukan dari dekat saudara, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Underline yang ini saudara, garis bawahi, kasih yang kekal. King James Version katakan everlasting love. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Keren banget saudara ya. Haleluya. Jika Allah mengasihi bangsa Israel dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang abadi, bagaimana dengan bangsa Israel sendiri saudara? Bagaimana respon bangsa Israel? Ya, bangsa Israel sebenarnya tidak pernah benar-benar mengenal. Bangsa Israel tidak pernah benar-benar mencintai Allah. Loh, kok bisa Pak? Ya, bangsa Israel gak pernah benar-benar mengenal dan mencintai Allah. Sebab apa saudara? Mereka mengenal Allah hanya sebatas mujizat dan berkat. Hanya sebatas melihat mujizat dan berkat. Jadi kalau boleh dikatakan cintanya Allah ini bertepuk sebelah tangan. Gayung gak bersambut saudara. Haleluya. Apa buktinya? Bahwa bangsa Israel tidak mengenal dan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Apa buktinya Pak? Bangsa Israel lebih sering tertarik kepada Allah atau ilah bangsa lain yang menurut mereka lebih nyata. Berapa banyak dan berapa sering bangsa Israel menyembah ilah lain. Patung ini dibuat, patung itu dibuat. Mereka condongnya selalu ingin menyembah ilah bangsa lain saudara. Jatuh bangun di dosa yang sama. Terus apakah Allah tahu bahwa bangsa Israel sebenarnya tidak mengasihinya? Tahu gak Allah? Kita buka 1 Samuel. 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel pasal 8 ayat 7 sampai yang ke-8. 1 Samuel pasal 8 ayat 7 sampai 8. Tuhan berfirman kepada Samuel. Perhatikan saudara, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Dengarkanlah perkataan bangsa Israel dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu Samuel. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, bukan Samuel yang ditolak bangsa Israel saudara, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Allah tahu saudara, Allah ngerti bahwa bangsa Israel menolak dirinya menjadi raja atas mereka. Bangsa Israel kepingin seperti bangsa-bangsa yang lain memiliki raja manusia. Itu bangsa Israel. Selanjutnya, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Perhatikan, beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dikatakan mereka kepadamu. Allah tahu, Allah sangat ngerti respon dari umat atau bangsa pilihannya, bangsa Israel ini saudara. Perhatikan, bangsa Israel adalah gambaran iman pengikut Kristus hari ini. Bangsa Israel gambaran iman saudara dan saya hari ini. Banyak yang mengaku pengikut Kristus saudara, tetapi tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Saudara dan saya belum sungguh-sungguh mengasihi Allah.
saudara dan saya masih suka menduakan Allah dengan menyembah ilah-ilah yang lain. Apa ilah saudara dan saya hari ini? Anak bisa menjadi berhala, saudara. Hobi, pekerjaan, pendidikan, pelayanan bisa menjadi berhala. Haleluya. Tahukah saudara bahwa Allah pun mengasihi kita seperti bangsa Israel dengan kasih yang kekal. Ini berita sukacita saat ini. Tahukah saudara dan saya bahwa Allah pun mengasihi kita dengan kasih yang kekal seperti kasih yang diberikan kepada bangsa Israel? Terus saudara bertanya, yang benar Pak, apa buktinya Pak? Haleluya. Ini buktinya saudara. Yang pertama, ini buktinya bahwa Allah pun mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal seperti kepada bangsa Israel waktu itu. Yang pertama, bukti yang pertama, Yohanes pasal 3:16. Ini harusnya saudara dan saya hafal. Yang pertama, Allah sudah mengutus anak tunggalnya untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya. Ini bukti pertama. Malaikat ketika jatuh dalam dosa, perhatikan, ketika malaikat jatuh dalam dosa, dibuang oleh Allah. Dilempar ke bumi, itu malaikat saudara. Tapi ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, perhatikan firman Tuhan katakan, Tuhan turun ke bumi. Tuhan mencari kita, menebus saudara dan saya di kayu salib. Beda banget gak? Kita berdosa, dicari dan ditebus di kayu salib. Malaikat jatuh dalam dosa, dibuang. Tuhan Yesus diam saja saat disiksa. Tuhan Yesus diam saja ketika diludahi saudara. Dia tidak membalas. Tuhan Yesus mau melakukan itu semua karena apa? Dia taat kepada Bapanya di surga. Dan yang kedua, karena kasihnya kepada saudara dan saya. Ini berita luar biasa buat saudara dan saya. Bukti yang kedua, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah sudah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 sampai yang ke-8. Kita buka Efesus pasal 1 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Sebab di dalam Dia Allah telah, sama-sama katakan, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saya buat huruf besar di sini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan saudara dan saya dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Saudara dipilih untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Efesus 1 ayat 4 mengatakan bahwa saudara dan saya dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Sekali lagi, inilah buktinya bahwa Allah juga mengasihi kita dengan kasih yang kekal, everlasting love. Kita sudah seharusnya bangga karena dipilih oleh raja segala raja menjadi anaknya. Betul gak saudara? Sadar gak saudara? Haleluya. Contoh, saya berikan contoh untuk generasi milenial. Misalnya, tiba-tiba Bapak Presiden kita Pak Jokowi telepon dan memilih kalian untuk menjadi salah satu staf khususnya. Bangga gak? Saya yakin, saya percaya
Kaum milenial yang dipilih menjadi staf khususnya Bapak Presiden Jokowi pasti sangat bangga. Sangat bangga saudara. Itu baru dipilih menjadi staf khusus saudara. Belum menjadi menterinya Bapak Jokowi. Itu manusia yang memilih saudara. Kita bisa bangga setengah mati. Saya juga ingat waktu masih di kota Kediri ketika masih sekolah. Saya bangga saudara saat tiba-tiba dipilih jadi komandan peleton. Waktu lomba berbaris 17 Agustus. Saya bangga, saya dipilih jadi komandan peleton rek. Bangga saudara. Setelah lomba 17 Agustusan, saya juga terpilih menjadi ketua kelas. Terpilih lagi menjadi komandan upacara. Gak tahu saya dipilih jadi komandan upacara karena suara saya yang kencang mungkin saudara. Dari SMP sampai SMA saya terus menjadi komandan upacara di sekolah. Itu sudah membuat saya bangga saudara. Ya, karena banyak siswa yang lain, siswi yang lain, tapi kenapa saya yang dipilih? Ya. Satu lagi, saya juga bangga dipercaya menjadi tour leader ke Holy Land saudara, akhir Januari kemarin oleh sebuah perusahaan tour travel terkenal. Ternyata banyak benefit menjadi tour leader yang awalnya didaulat sebagai pembimbing rohani berdua dengan papa mertua saya, tapi karena ternyata banyak yang cancel sehingga jumlah peserta turnya nggak sesuai quorum, nggak mungkin ada 2 pembimbing rohani. Saya udah nating tulus, nggak berangkat nggak apa-apa. Tiba-tiba dihubungi, Pak, Bapak jadi tour leader aja. Saya seperti ketiban durian runtuh saudara. Ya, mulai dari hotel, kamarnya dapat yang beda. Yang lain apa, tour leader beda sendiri. Masuk kamar, buka pintu, ada suguhan di meja kamar. Banyak benefitnya saudara. Saya bangga. Itu manusia saudara. Itu beberapa contoh bahwa kita sudah bangga ketika dipilih oleh sesama manusia. Hari ini masih banyak pengikut Kristus yang tidak sadar bahwa dirinya sudah dipilih oleh Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Banyak yang belum tahu saudara. Tapi kita tahu hari ini ya. Jadi mari kita mengucap syukur dan bangga bahwa Allah telah memilih saudara dan saya menjadi anaknya. Amin. Haleluya. Selanjutnya, Allah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Itu untuk apa? Ya. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk apa? Kita baca ayat yang keempat B. Di situ ada kata kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bukan tanpa tujuan, dipilih aja tapi nggak ada tujuannya. Tidak saudara. Apakah mungkin Pak kita hidup kudus dan tidak bercacat? Gak mungkin. Gak mungkin. Ya. Saudara dan saya bisa kudus dan tak bercacat di hadapan Allah ketika kita dipilih oleh Allah. Nah, kita tahu sekarang bahwa kita semua sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, kita sudah dipilih. Allah Bapa di surga yang menciptakan saudara dan saya. Kita ini ciptaan Allah. Jadi Allah Bapa pasti tahu apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Amin. Jangan patah arang dulu saudara. Gak bisa Pak, saya gak mungkin hidup kudus dan tak bercacat. Jangan patah arang, jangan putus asa. Ya, Tuhan memberikan perintah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu karena Tuhan yakin saudara dan saya pasti bisa. Amin. Haleluya. Hari ini berusahalah hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Amin. Oke. Setelah tahu kedua poin di atas bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa dan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Apa yang bisa kita berikan kepada Allah? Apa yang bisa saudara dan saya berikan kepada Allah hari ini? Jelas
Allah tidak membutuhkan materi kita, karena bumi dan alam semesta ini adalah miliknya Allah. Semua ini milik Allah, saudara. Satu hal yang bisa kita berikan kepada Allah Bapa di surga adalah apa? Penyembahan yang terbaik kepada Allah. Satu hal yang bisa kita berikan kepada Allah adalah penyembahan yang terbaik kepada Allah. Karena Tuhan gak butuhkan materi kita, saudara. Pak? Kenapa kok penyembahan, Pak? Mengapa Allah membutuhkan? Mengapa Allah memerlukan penyembahan kita? Karena ini adalah satu-satunya yang Allah tidak bisa lakukan sendiri, saudara. Yaitu apa? Menyembah dirinya. Gak mungkin Allah menyembah dirinya sendiri. Sebab itu, mari bagian saudara dan saya berikan penyembahan kepada Allah. Tuhan tidak rindu dengar khotbah seperti ini, saudara, sebetulnya. Tapi Tuhan lebih rindu penyembahan saudara dan saya. Amin. Di surga nanti full pujian penyembahan di sana. Haleluya. Malaikat tidak layak menyembah Allah seperti saudara dan saya. Malaikat hanya makhluk kudus, tapi saudara dan saya diciptakan segambar dengan Allah. Ini fakta-fakta yang luar biasa buat kita hari ini. Mengapa, saudara? Saat menyembah bersama-sama di gereja, yang satu bisa hancur hati menangis, sementara yang satu lagi melipat tangan, lihat ke kiri, lihat ke kanan. Loh, kok nangis ya? Loh, kok nangis ya? Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Ya, haleluya. Jawabannya adalah karena penyembahan hanya terjadi kalau saudara dan saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Pribadi-pribadi yang punya hubungan yang intim dengan Raja segala raja pasti bisa memberikan penyembahan yang terbaik. Hanya itu jawabannya, saudara. Sudahkah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Tuhan tidak mencari pribadi yang suaranya bagus. Tuhan tidak mencari pribadi yang skillful ketika bermain musik. No. Tuhan mencari pribadi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang bisa memberikan penyembahan yang terbaik, penyembahan yang keluar dari hatinya. Vokal kita yang bagus, keterampilan kita bermain musik yang luar biasa, gak dihitung Tuhan, saudara. Karena Tuhan melihat hati. Haleluya. Saudara bisa menaikkan pujian penyembahan dan bermain musik dengan luar biasa, tapi kalau di rumah gak pernah punya waktu bersama yang intim dengan Tuhan, itu semua percuma di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari, saat ini Allah sudah menunjukkan bukti bahwa Dia mengasihi kita seperti bangsa Israel dengan kasih yang kekal, everlasting love itu. Yaitu yang pertama apa, saudara? Saya katakan, mengutus anak tunggalnya untuk menebus dosa kita. Yang kedua, Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bagian saudara dan saya hari ini adalah apa? Membalasnya dengan memberikan penyembahan yang terbaik. Penyembahan yang terbaik. Sudahkah kita memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Haleluya. Bapak Gembala kita, pemimpin rohani kita, bisa kita kelabui, saudara. Tapi Tuhan Yesus Kristus tahu keseharian kita di rumah. Tuhan Yesus Kristus tahu waktu-waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan. Kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan urusan yang sia-sia, ataukah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kalau sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami.
Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar kasih-Mu padaku. Haleluya. Hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Benar Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur buat salib-Mu. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Sekali lagi kami boleh memperingati karya terbesar-Mu di kayu salib Bapa. Sebentar kalau kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah ini bukan satu liturgi yang satu rutinitas buat setiap kami, tetapi kami boleh sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu sebagai peringatan akan begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga Engkau pilih jalan salib-Mu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Buat kami menjadi pelaku firman, dan ajari kami untuk bersyukur karena Engkau sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar layakkan kami umat-Mu, layakkan kami untuk kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, kita sama-sama mengangkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, roti yang kita pegang adalah roti biasa, tapi kita percaya saat ini bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama mengangkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya dengan iman bahwa kita bersekutu dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman kita minum bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bisa duduk, bisa berlutut, bisa berdiri. Kita akan ucapkan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur buat pengorbanannya di kayu salib. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamatkan hidupku.
Terima kasih untuk salibmu, begitu besar, begitu besar. Amin. Kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib. Terima kasih. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur di penghujung dari ibadah kami saat ini. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih yang kekal, seperti kasih yang sudah Engkau berikan kepada bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk kami hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat cinta kasih-Mu. Mengucap syukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dan bagian kami sekarang adalah belajar memberikan penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Penyembahan yang keluar dari hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup setiap kami kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan masa depan hidup kami, anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami hidup karena percaya. Kami hidup bukan karena melihat Tuhan. Setiap hal yang kami lihat dan kami dengar di sekitar kami tidak akan menggoyahkan iman kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa sebagai hamba-Mu, sebagai hamba Allah. Tambahkan iman kami umat-Mu Tuhan. Supaya apapun yang terjadi di sekitar kami tidak takut dan gentar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berdoa buat keluarga kami. Tuhan berkati suami, berkati istri kami. Engkau memberkati dan melindungi anak-anak kami Tuhan. Jagai kami sekeluarga Tuhan. Pagari kami dengan tembok perapi-Mu, supaya kami selalu aman dalam perlindungan Bapa. Berkati juga pekerjaan dan bisnis kami. Engkau tahu kalau Engkau izinkan wabah atau pandemi COVID-19 terjadi dan ekonomi sedang lesu Bapa. Tapi kami percaya bagi umat-Mu, bagi pengikut-Mu, Engkau sanggup membukakan pintu berkat yang lain buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pintu berkat yang tertutup saat ini Engkau bukakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau bukakan pintu berkat yang lain buat setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan dan seterusnya. Biarlah kami boleh melihat Engkau bekerja atas hidup kami. Engkau memberkati dan menyertai hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sama-sama kita mengangkat tangan. Sekarang terimalah penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita, serta berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tubuh yang sehat, panjang umur sudah Tuhan berikan atas setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai
kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikku. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu We receive the same sentence that he has done no wrong. When you come as king, today you will be in paradise with me